Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu imaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan baik, terutama ini yang paling kita rasakan saat ini adalah disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan tahmid dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil kiamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, kemarin kita terakhir itu di pertemuan sebelumnya itu sampai pada ayat ke-19, yaitu yang di sana Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innad dina indallahil islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Itu kemarin yang sudah kita bahas bahwa sungguh Allah menjelaskan ini, sungguh bahwa agama yang diterima ini di sisi Allah, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Itu tunduk patuh ya, Islam. Ketundukan kepatuhan kita dengan aturannya, dengan hukumnya, itu Al-Quran Al-Karim yang sudah disampaikan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Allah memberikan kitab itu, kita mengimani ya, iman kita kalau di surah Al-Baqarah ayat 285 itu kan iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul. Urutannya di sini Allah, malaikat, kitab, rasul. Ini kitab karena Allah menciptakan manusia ini diberi panduan supaya kita hidup sukses kan dia. Nah ini. Terus jadi kitabnya itu diberi panduan berupa kitab Quran. Nah kitab ini untuk sampai kepada seluruh manusia, maka kitab ini disampaikan kepada salah seorang manusia yang diutus, yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang terakhir, utusan terakhir Rasulullah Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelumnya yang juga diberi wahyu oleh Allah, dari Allah itu ya, Allah memberikan kitab semua sama, itu melalui malaikat diwahyukan ke nabi-nabi sebelumnya, Rasulullah sebelumnya juga seperti itu sama. Yang terakhir yaitu Rasulullah Muhammad SAW yang tidak ada nabi lagi. Agama yang sudah disempurnakan, zaman-zaman manusia, kondisi-kondisi yang saat ini itu sudah Quran yang dipakai, Islam. Inna dina indallahi Islam, kemarin sudah kita bahas itu. Nah, di sana jam yang berbahagia ini Allah menurunkan kepada manusia itu berupa kitab panduan yang disampaikan ke salah satu manusia yang diutus sebagai Rasul, yaitu Rasulullah. Terus
kitab ini nyampainya diwahyukan melalui malaikat Jibril. Allah melalui malaikat Jibril menurunkan kitab kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini. Nah, di sana bagaimana sudah kita bahas kemarin, yaitu tidak berselisih orang yang diberi kitab, tidak ada berselisih kecuali sudah mereka jelas semua, ternyata hanya kedengkian. Ini kedengkian maunya. Ini di kitab sebelumnya dijelaskan nanti Allah mengutus Rasul berikutnya, ikuti Rasul sesudahnya. Di kitab-kitab sebelumnya sudah ada. Ini termasuk di dalam kitab Taurat yang disampaikan Nabi Musa itu ada di sana. Nanti ada Rasul penerus. Ada. Nah, harapannya mereka ini yang kitab sebelumnya itu kan diturunkan kepada Bani Israel. Nah, mereka berharap bahwa kitab ini nanti akan disampaikan juga rasulnya rasul dari Bani Israel. Tapi karena ini yang terakhir disampaikan itu melalui Bani Ismail, kitab Quran ini disampaikan melalui Bani Ismail, maka mereka tidak mau, mereka dengki, dengkian dari mereka. Sehingga jam yang berbagai pada sudah kita bahas, tidak ada orang yang dengki kecuali setelah diberi kitab, diberi ilmu yang jelas, mereka ada kedengkian. Maka siapa saja yang kufur, yang tidak mau mengimani dengan ayat Allah ini, Quran ini, maka Allah menjelaskan sungguh Allah sangat cepat hisabnya. Nah, malam ini kita lanjut ke ayat ke-19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Di sini yang maksudnya maka jika hajuka mereka berhujjah, mereka membantahmu dalam hal ini ya, dibantah, mereka membantah, maka fakul, maka katakanlah. Kalau di sana mereka itu membantah, mendebat, maka disuruh katakanlah, fakul, katakan. Apa yang disuruh ya? Jadi kalau sudah seperti itu, kalau mereka mendebat, gini-gini macam-macam didebat, banyak hal berhujah, fakul, maka katakanlah aslamtu. Nah, ini aslamtu, aku menyerahkan diriku, aku berislam, aku berpasrah, menyerahkan diriku seutuhnya, wajhiya, diriku, wajhiya wajah ya, berarti diriku, wajahku, menghadapkan seutuhnya wajahku, diriku, lillahi, kepada Allah. Nah, ini yang harus kita tiru, kita disuruh. Saat itu Rasulullah yang disuruh. Wakul, dan katakan wahai Muhammad. Berarti kita sekarang katakan aslamtu wajhiya lillahi. Aku menyerahkan diriku, aku berislam, menyerahkan diriku, wajahku, berislam lillahi, kepada Allah. Waman, dan orang-orang ittaba'an, yang mengikutiku. Jadi aku dan orang yang mengikutiku ini adalah berpasrah diri seutuhnya pada Allah, pada hukum-hukum Allah. Ini. Nah, sampai yang berbahagia, maka itu 1400 tahun yang lalu Rasulullah didebat, ya, banyak ahli kitab Yahudi, ya, Yahudi Nasrani juga dia ada di kota saat sana Rasul disuruh itu, diperintah itu
Kalau mendebat ya, di Madinah, di Mekah, Madinah, di Madinah tempat ayat ini turun, hukum-hukum sudah dijelaskan ya. Kalau mereka mendebat, mereka berhujah, mereka nggak yakin, nggak percaya, ya sudah, katakan saja, fakul, maka katakan. Sama sekarang kita juga seperti itu. Kalau ada orang yang mendebat dan sebagainya, sudah berhujah, ya, mendebat Quran, mendebat Islam, ya sudah. Aslamtu wajhiya lillahi. Aku berpasrah, menyerahkan diriku, wajahku kepada Allah. Wa manittaba'an, dan orang yang mengikutiku juga seperti itu. Pokoknya sing gelem nrimo Quran, ya, meyakini bahwa Allah mengutus Rasulullah Muhammad SAW, diberikan Quran, ya sudah, ini berpasrah diri seutuhnya di situ. Kita juga harus seperti itu. Wakul, dan katakan. Ini kita juga disuruh ini, katakan, ngomong ya, ngomong. Lilladzina utul kitaba. Lilladzina, kepada orang-orang yang ya, utul kitaba, yaitu mereka diberi kitab. Sebelumnya ada Taurat, ada Injil. Nah, saat itu di Madinah itu kemarin sudah kita baca di surat sebelumnya itu, nah, kalau mereka hukum-hukum saat itu kita tetap menggunakan kitab dari Allah, yaitu Taurat. Nah, ada pemuka-pemuka agama yang di sana yang benar-benar masih ada Taurat, yang lurus masih ada saat itu. Nah, beberapa. Nah, ini hukumnya hukum Taurat seperti itu. Nah, katakanlah pada orang yang diberi kitab, wal ummiyina, dan orang-orang ummi, orang yang buta huruf. Nah, zaman Rasulullah itu ada banyak umat Islam juga yang saat itu sedang buta huruf. Buta huruf sama. Nah, Rasul ini Allah membuat skenario bahwa yang dijadikan Rasul adalah seorang yang tidak bisa baca tulis. Ya. Kenapa? Karena nanti ya, karena Quran ini dari Allah. Ya, seandainya itu orang itu pintar nulis, pintar baca, wah ini kan karanganmu sendiri. Nah, karena Rasulullah ini adalah orang yang ummi juga, manusia yang ummi juga saat itu ya. Ini hukum-hukum yang benar yang sekarang pun 1400 tahun kemudian ini diuji kebenarannya, benar. Semuanya tidak ada yang salah. Maka membuktikan bahwa Quran ini bukan karangan seorang manusia, tetapi dari Allah sendiri, yang diturunkan melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Katakan, Makul, dan katakan, lilladzina, pada orang-orang yang utul kitab, yang telah diberi kitab sebelumnya, wal ummiyina, dan orang yang buta huruf itu. Apa? Aslamtum, apakah kamu itu mau berislam? Kamu benar-benar mau berserah diri seutuhnya pada Allah, masuk Islam? Aslamtum, apakah kamu ini mau masuk Islam? Ini ditawarkan, tidak dipaksa. Memang di sebelumnya kan sudah kita bahas juga itu ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Agama silakan udah. Yang penting jelaskan saja dengan seutuhnya. Ini jam yang berbahagia, makanya kita ya tetap berusaha untuk menjelaskan seutuhnya apa adanya itu Quran yang sudah disampaikan oleh lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah dari Allah, ya, Allah sendiri. Ini firman Allah, kalamullah, bukan makhluk ya, kalamullah. Maka ini katakan kepada siapapun saja, orang yang sudah diberi kitab, orang yang buta huruf, yang nggak ngerti baca tulis, ya, buta huruf nggak bisa baca, aslamtum, apakah kamu mau berislam? Apa mau tunduk berserah diri masuk Islam di sana? Nah, ini tawarkan, jelaskan, ini loh Quran seperti ini, hukumnya seperti ini, semuanya seperti ini. Ada disuruh kita menjaga diri, jangan sampai kena
kena azabnya Allah, supaya kita mendapat ridhonya seperti apa, kita harus lakukan apapun perintahnya, laksanakan sekuat tenaga kita dengan semaksimal mungkin. Ini. Dan jangan sampai dan kita jauhi benar-benar apa yang dilarangnya, sudah tinggalkan sejauh-jauhnya. Aslamtum, apakah kamu ini mau tunduk patuh pada Allah? Kamu berislam tunduk patuh pada Allah? Ditawarkan, dijelaskan, penjelasan yang benar-benar jelas, gamblang, tidak ditutup-tutupi, tidak diedit-edit dan sebagainya, tidak diolah-olah. Ya sudah seperti itu, hukumnya Allah sudah seperti itu. Sunnatullah di alam raya dan sebagainya, ini hukum Allah yang dalam kitab ini, ayat-ayat kitabiah dijelaskan semuanya. Maka Allah menjelaskan berikutnya, fa'in aslamu, maka jika mereka itu tunduk patuh Islam, berserah diri seutuhnya pada Allah, mengimani Quran, mengimani Rasulnya, di situ memang disuruh menyampaikan Quran, fakot, maka sungguh ihtadau, mereka itulah yang dapat petunjuk. Ya memang petunjuknya di Quran itu, berarti kan kalau dia mau percaya, mau iman, ya petunjuknya itu. Oh, aku ki menungso, ternyata diciptakan seperti ini. Aku ini manusia, dijadikan sebagai manusia. Allah menciptakan manusia ternyata untuk ini. Alam raya ini besar sekali, ada macam-macam hal. Maka di sana Allah memberikan keahlian-keahlian yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, di sana ada orang yang rezekinya wah luar biasa banyak, ada yang rezekinya dibatasi dan sebagainya. Ada hukumnya. Kalau ada orang misalnya laki-laki perempuan akhirnya menikah berkeluarga, nanti ketika hidup dia diberi harta untuk untuk mencukupi kehidupannya itu. Nah, ketika misalnya seseorang itu meninggal, maka harta yang banyak tadi itu kembali pada Allah lagi. Ketika orang itu sudah meninggal, maka dia tidak punya hak apapun terhadap harta itu, karena dia sudah meninggal. Dari panggil Allah, ruhnya sudah dicabut. Maka apapun harta yang dititipkan Allah pada orang itu kembali pada milik Allah. Terus bagaimana? Iya, diatur oleh Allah. Hartamu misalnya ada seorang laki-laki diberi harta misalnya berapa 100 juta misalnya, masih ada sisa 100 juta dipakai kehidupan dan sebagainya, sisa 100 juta saat itu dia meninggal, sisanya 100 juta lebih dikit ya, nanti yang lain ada diurus pemakaman dan sebagainya, hutang-hutang dan sebagainya, bersih setelah pengurusan pemakaman dan sebagainya utuh itu 100 juta. Nah, ketika misalnya dia punya istri satu, terus punya anaknya 3 misalnya, laki-laki 1, perempuannya 2. Nah, misalnya yang meninggal punya saudara laki-laki dan perempuan, maka di situ ada hukum membagi harta yang Allah titipkan pada si laki-laki tadi, kemudian dibagi, ada aturannya di Quran, ada aturannya. Nah, maka orang yang berserah diri seutuhnya pada Allah, ya, fa'in aslamu, maka jika mereka itu benar-benar sudah berserah diri masuk Islam, faqat, maka sungguh ihtadau, mereka itulah yang dapat petunjuk. Akhirnya benar titum, si perempuannya, istrinya dapat sekian, anaknya laki-laki dapat sekian, anak perempuannya dapat sekian, saudara yang meninggal walaupun adalah saudara laki-laki tapi terhijab dengan adanya anak laki-laki itu, sudah nggak dapat. Nah,
seperti itu. Diatur. Maka dia dapat petunjuk itu dijalankan. Nah, dan in jika tawallau mereka kok berpaling ya, melengos. Apa melengos itu ya? Enggak mau mengikuti itu, tidak mau mengikuti hukum-hukum itu. Fa in tawallau dan jika mereka itu berpaling, mereka enggak mau menerima, mau melengos ya. Berpaling. Fa maka innama sesungguhnya hanyalah ini huruf pembatas ini membatasi sesungguhnya hanyalah alaika atasmu wahai Muhammad dan juga orang yang telah meneruskan tugas kerasulan meneruskan menyampaikan membacakan kitab-kitab ayat-ayat Allah ini fa innama alaika maka sesungguhnya atasmu apa al-balag hanya menyampaikan saja sudah sampaikan dengan sejelas-jelasnya segamblang-gamblangnya. Nah ini jamaah yang berbahagia makanya saat ini di zaman ini Allah sudah memberikan ilmunya kepada manusia. Terus manusia itu disuruh berpikir akhirnya manusia bisa menciptakan akal imitasi dari mesin dan sebagainya yang bisa meniru katakanlah logika manusia itu ditiru di situ di alat itu. Ini namanya akal imitasi atau artificial intelligence ya. Itu nanti bukti bahwa Allah itu ya, seperti itu Allah menciptakan apapun saja di sana. Nah, ternyata dengan akal imitasi artificial intelligence itu benar-benar ya walaupun hanya sebagian kecil sebetulnya ya, hanya sebagian kecil meniru cara berpikirnya manusia. Dan ini bisa dipakai mengecek. Nah, katakan misalnya di Quran, ya di Quran ada enggak di seluruh ayatnya? Di seluruh ayatnya 6.236 ayat itu ada enggak satu dengan ayat yang lain yang bertabrakan, berselisihan, menyelisih, enggak cocok, bengkok, bisa disuruh ngecek? Enggak ada. Nah, terus dicek untuk ayat untuk kitab-kitab yang lain yang saat ini ada. Benarkah di situ bahwa Al-Quran menjelaskan, Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dioprek, sudah diedit, sudah yaitu dibongkar, dioprek ya, diedit, dikurangi, tambah dan sebagainya. Oh ternyata benar, mesin itu tahu dengan dengan algoritmanya nanti dia tahu ternyata ini bertangan ini ada jelas semua. Oh kalau begitu ya benar Quran sudah jelas-jelas ini 1400 tahun yang lalu Allah menurunkan Quran ini. Nah, kalau sekarang kan tahun 2025 jadi tahun mulai 610 itu Quran diturunkan sampai 632. Ini benar-benar harus diyakini. Kita tunduk patuh berserah diri pada Allah, yaitu tadi caranya mengikuti sepenuhnya Al-Quran. Apapun yang Allah firmankan, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Benar itu semua dari Allah. Kita tinggal melaksanakan. Maka tadi fa'in aslamu, maka jika mereka itu berserah diri, berislam, tunduk patuh pada Allah, faqad ihtadau, faqad maka sungguh ihtadau mereka mendapat petunjuk. Ya petunjuknya ya Quran itu tadi. Sehingga jamaah yang berbahagia, Rasulullah Muhammad SAW ini sudah melaksanakan seluruhnya Quran. Apapun yang dalam Quran itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah sebagai contoh ini
Kita tinggal niru apapun yang di sana orang oh iya hukumnya seperti ini, Rasulullah seperti ini, kita tinggal nyontoh. Nah, kalau ada yang mereka tidak mau berpaling dari peringatan-peringatan, dari ajakan mereka kok ngeyel dan sebagainya, ya sudah, biarkan, itu urusan mereka. Kita nggak bisa maksa, nggak boleh maksa dan memang nggak boleh maksa, kita nggak bisa maksa. Wa intawalau, dan jika mereka itu berpaling, fa innama, maka sesungguhnya alaika, atasmu, tugasmu itu cuma al-balagh, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, sudah sampaikan saja, semua ini dari Allah. Percaya karepmu, gak percaya ya karepmu, mau iman silakan, mau kafir ya silakan, gitu. Nah, ajam yang berbahagia, maka di sini kita sudah bisa memahami apa yang sudah Allah sampaikan ini, firman Allah ini, kalam Allah ini, bahwa Islam adalah tunduk patuh. Maka orangnya secara bahasa Al-Quran ini orangnya disebut Muslim. Islam agamanya orangnya Muslim. Nah, kita Islam ini harus sekali lagi merujuk pada kitabnya, pada kalamullahnya. Jangan kita terus melihat Islam ini dari orangnya atau muslimnya. Kenapa? Karena belum tentu seorang yang dia mengatakan dia menyatakan dirinya itu Islam, tunduk patuh, Muslim, orang yang tunduk patuh, itu sudah melaksanakan isi Quran semuanya, belum tentu. Kadang masih ada yang nyeleret, yang kena godaan setan dan sebagainya. Nah ini, ya kita ketika ingin tunduk patuh pada Allah, ya kita baca Qurannya. Ini, maka jam yang berbahagia ini kita dijelaskan di sini oleh Allah, tugasmu Muhammad itu hanya menyampaikan saja. Maka ini Rasulullah disuruh katakan ya Muhammad, apa? Ya manusia gitu ya. Sesungguhnya aku ini Rasul Allah bagi kamu semua. Nah, ini. Nah, di sana zaman dulu saja Rasulullah Muhammad SAW ini sudah ngirim surat ya, untuk mengajak para raja-raja yang saat itu berkuasa, raja-raja di saat itu di wilayah barat timur ya. Nah, ini dalam kitab hadis dia dijelaskan seperti itu, peristiwa-peristiwa itu Rasulullah SAW mengirim kepada raja-raja atau kelompok manusia yang lain, baik itu Arab sendiri maupun yang asing, maupun di sana orang yang terpelajar maupun awam, itu di buktinya ada. Rasul mengirim surat pada semua raja-raja siapa di sana dikirim surat kan. Ya silakan mau masuk Islam mari. Enggak apa-apa. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, tugas-tugas seperti itu, tugas kerasulan itu sekarang ya juga nyampe ke kita semuanya. Kita semuanya orang yang sudah menyatakan diri Islam Muslim, sudah tunduk patuh ini, yang menyampaikan sebisa mungkin apa yang kita bisa ya kita sampaikan. Satu ayat yang bisa dia sampaikan saja. Maka ini tugas Rasulullah hanya menyampaikan saja. Nah, masalah nanti perhitungannya orang itu mau melengos, mau tunduk patuh, mau benar-benar iman seiman-imannya dan sebagainya, ini benar-benar meniru mencontoh Rasulullah Muhammad SAW, ya monggo silakan. Orang yang menentang ya sudah silakan. Maka di ujung ayat ini Allah menjelaskan wallahu basirum bil ibad, dan Allah Maha melihat. Allah Maha melihat bil ibad ya, pada hamba-hambanya. Nah, jam yang berbahagia, kalau kita lihat ini ada
hadis ya dari Abdul Razak ini meriwayatkan dengan sanad dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwa beliau itu bersabda, demi yang jiwaku di dalam genggamannya, tiada seseorang yang mendengar tentang aku dari umat ini, yaitu orang Yahudi Nasrani ya, semuanya, lalu dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada risalah yang aku diutus untuknya, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Abdul Razak. Sehingga jangan berbahagia dalam hadis lain pun Rasulullah menjelaskan, saya ini diutus kepada kaum kulit merah dan kulit hitam. Dia bersabda juga bahwa Nabi diutus khususnya bagi kaumnya dan umum pada seluruh manusia. Nah, termasuk kita sampai sekarang ini. Nah, ini jauh ya dari tempat itu, menurut saya jauh ini sampai ke kita. Dan kita sangat bersyukur sekali. Nikmat yang luar biasa ini harus benar-benar kita jaga. Kita diberi keimanan kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Kita iman dengan benar, walaupun kita tidak pernah tahu zaman itu 1400 tahun yang lalu seperti apa. Ini sudah kenikmatan hidayah, nikmat hidayah yang luar biasa. Kita benar-benar mau berserah diri seutuhnya pada Allah, ini sudah kenikmatan yang luar biasa. Nah, jamaah yang berbahagia, itu tadi Allah sudah menjelaskan pada kita di ayat ke-20 ya, bagaimana Rasul itu hanya disuruh menyampaikan saja, disuruh berkirim surat kemana-mana ya, disuruh apakah kamu mau masuk Islam, mau tunduk patuh kepada Allah dengan ini Qur'annya, yakin bahwa aku ini Rasulnya dan seterusnya. Ini tinggal itu aja disampaikan. Kita juga meneruskan, silakan kalau kalian misalnya kita menjelaskan ke siapa saja, kalau mau silakan, kalau mau tunduk patuh seutuhnya, tunduk patuh berserah diri seutuhnya pada Allah, mengikuti Quran sehingga menjadi seorang yang dikatakan sebagai muslim, silakan. Tugasku hanya menyampaikan. Rasulullah juga seperti itu kan. Nah, kita meneruskan tugas-tugas yang sudah Rasulullah emban itu. Bagaimana kalau misalnya orang itu kok tidak mau, maka wallahu basiru bil ibad. Dan Allah itu melihat, maha melihat hamba-hambanya. Nah, sama yang berbahagia, ini isanya kurang berapa ini? Isanya masih kurang. Oh, masih ada waktu. Nah, kita lanjut di ayat ke-21. Di ayat ke-21. Sini Allah berfirman, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Apa maksudnya? Kita pelajari. Tadi sudah disampaikan seperti itu, tugas kita meneruskan. Nah, ini Allah menjelaskan ini. Inna sungguh, ini sungguh. Anan. Berarti benar-benar. Alladzina, mereka orang-orang yang yakfuruna kafaro, menutup ya, yakfuruna, mereka menutup. Ini ada mereka wawunun, berarti mereka ya, berarti sekarang dan terusnya fi'il mudhari ya, sekarang dan terusnya senantiasa selalu. Sungguh tenanan, sungguhnya mereka orang-orang yang yakfuruna, menutup diri, menutup hatinya, kufur ya, kafaro kufur, mengingkari kafir, menutup hatinya dari apa? Bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah.
ayat Allah kita sudah jelaskan tadi ya, ayat Allah ada ayat qauliyah ya, dari kalamullah, ada ayat kauniyah, alam raya dan sebagainya ini. Nah, ini tanda-tanda yang lain banyak. Nah, ini termasuk keruntuhan manusia dan sebagainya, masa-masa itu ayat Allah di alam ini biayatillah, menutup diri, menutup hatinya dari ayat-ayat Allah. Ternyata di sini Allah menjelaskan wayaktuluna, dan mereka itu membunuh. Wah, ini kita dijelaskan ini lagi. Dulu sudah pernah kita bahas, cuma di sini dijelaskan lagi. Wayaktuluna, dan mereka itu membunuh an-nabiyina, para nabi, tidak hanya satu ini, para nabi bighairi haqqin, yang memang tidak dibenarkan. Ini jadi dari sini kita tahu bahwa Bani Israel itu ketika Rasulnya sudah diutus, nabi-nabi sudah diutus, kok tidak cocok dengan kaumnya ini gak cocok dengan nabinya ini, nggak sesuai dengan keinginannya, nabinya dibunuh. Nabi Allah yang disuruh menyampaikan kepada orang-orangnya itu loh dibunuh, banyak nabi dibunuh. Ini sudah nggak mau menerima ayat-ayatnya, menutup diri dari ayat-ayat Allah, ya. Nabinya dibunuhi, padahal sesama Bani Israel sendiri. Wayaktuluna, dan mereka juga membunuh orang-orang alladzina, yang mereka itu orang-orang ya'muruna bil qisti, menyuruh manusia itu berbuat adil, berbuat lurus, adil. Ini jadi nabinya ya dibunuh, orang-orang yang menyuruh melaksanakan keadilan ya dibunuh pisan. Ini di antara manusia ya. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, nabinya dibunuh, manusia-manusia yang nyuruh ya, manusia yang nyuruh orang itu loh ikuti nabi itu benar itu, bunuh pisan orang itu. Ada loh di surah Yasin kan ada itu ya, ikutilah wahai kaumku itu orang yang mengikuti menyampaikan ini ya, dibunuh juga. Nabi-nabinya dibunuh, orang yang menyuruh berbuat keadilan dari manusia juga dibunuh. Nah, zaman yang berbahagia ini berlaku ya sampai kapan saja sudah. Nabi juga sudah Rasulullah Muhammad SAW itu juga mengalami ancaman pembunuhan ya, usaha banyak pembunuhan. Ini itu kan sebelum hijrah itu kan juga gitu ya. Malam saat Rasulullah berangkat itu, posisi tidur Rasulullah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ini sama, sudah rencana dibunuh sama. Nah, ini jam yang berbahagia, makanya kita tidak usah heran ya. Ada orang yang menyuruh keadilan, orang itu menyuruh keadilan, berbuat adil, menyuruh saja dibunuh sudah biasa. Orang-orang yang mengikuti aturan Allah, menyuruh orang lain untuk berbuat adil, orang lain kok nggak senang dibunuh, sudah pernah ada. Di zaman-zaman sebelumnya sudah ada, dan itu sunnatullah sudah. Ini jadi kalau ada orang kok diancam ya, dengan banyak kita dengar di mana-mana kan banyak ya, ada orang yang menyuruh keadilan ini diancam dibunuh. Terus dari dulu nggak sekarang saja. Nah, sebelum Rasulullah SAW juga sudah terjadi seperti itu. Nabi-nabinya dibunuhi, nabi dibunuhi. Orang-orang yang menyuruh manusia lain untuk mengikuti nabi
padahal bukan nabi, ya dibunuh pisan. Nah, fabashirhum, maka gembirakanlah. Wah ini apa ya? Gaya bahasanya Allah, gembirakan. Nah, ya apa sih? Nah, ini ya memang seperti fabashirhum, maka gembirakanlah mereka apa? Bi'adzabin alim, dengan azab yang sangat-sangat menyakitkan. Bi'adzabin dengan azab alimin. Nah, alim, bukan a ya, pakai alif. Alim, sangat-sangat menyakitkan. Benar-benar pedih. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini masih ada jamaah. Nah, ini kita harus waspada nih. Kalau kita merasakan berserah diri seutuhnya pada Allah, ya jangan sampai menjadi penentang-penentangnya. Ya kita tinggal mengikuti aja apapun yang disampaikan di situ. Allah sudah firmankan, kita tinggal sampaikan saja. Kalau ada ancaman, sudah biasa. Memang seperti itu. Siapapun yang meneruskan tugas kerasulan, menyampaikan, ya benar pahit ini menyampaikan hukum Allah, ya seperti itu sudah. Sampaikan saja. Kalau ada orang yang nggak suka, ya biasa. Ada orang yang nggak cocok dengan hukum Allah, sudah biasa. Zaman Bani Israil itu orang nabi-nabi yang disuruh menyampaikan hukum Allah, bunuh. Orang-orang yang ikut-ikut menyampaikan juga sama ya, mengikuti Rasul tadi, terus menyuruh orang-orang juga berbuat adil, berbuat lurus, ya dibunuh pisan. Maka gembirakanlah mereka yang seperti itu, gembirakanlah mereka dengan azab, siksaan yang sangat-sangat menyakitkan. Nah, ini sehingga jamaah yang berbahagia, kita ya, ini benar-benar harus meyakini seutuhnya apapun yang sudah Rasul sampaikan. Kita tinggal mencontoh Rasulullah, menyuruh apa saja sudah, petunjuk Allah kita laksanakan. Kalau ada orang-orang yang lain berpaling dan sebagainya, menutup hatinya dari ayat Allah, ya sudah, biarkan saja. Bahkan mereka membunuh, ya biarkan saja. Gembirakanlah saja mereka itu dengan azab siksa Allah yang sangat-sangat pedih. Nah, ini di ayat 21. Ini masih ada waktu, kita lanjutkan di ayat 22 ya. Ulaika, nah, lanjutan ini ya, menjelaskan yang sebelumnya tadi. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Nah, ini sudah. Nah, ini adalah ayat yang benar-benar menakutkan pada kita. Ini ahli kitab dulu ya sudah seperti itu. Ahli kitab zaman Nabi ya seperti itu. Sebelumnya juga sama. Nah, ulaika, mereka yang seperti itu, yang membunuh seperti itu, mengkufur, yang kufur dan sebagainya, yang kufur dengan ayat Allah, membunuh para nabi, membunuh orang yang menyuruh berbuat adil. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang apa? Habitat, lenyap, sudah lenyap apanya? A'maluhum, amal ya, perbuatan mereka di dunia ini, perbuatan apa saja, aktivitas mereka itu habitat, lenyap, nilai-nilainya nggak ada. Mereka apa? Menyumbang triliunan untuk macam-macam lah, untuk pendidikan macam-macam sampai sekian itu banyaknya. Tapi mereka mengkufuri ayat Allah, habitat, hapus, lenyap, a'maluhum, aktivitas mereka itu tidak ada nilainya. Fit dunia, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Ampun, sudah tidak ada artinya. Itu walaupun mereka aktivitasnya luar biasa, wah sepertinya yes, menakjubkan orang. Ini mereka itu lenyap pahala perbuatan amalnya, aktivitasnya di dunia dan akhirat sudah lenyap, tidak ada apa-apanya. Wa ma lahum min nasirin, wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka apa? Min nasirin, dari penolong-penolong. Mereka enggak ada penolong.
udahlah, di akhirat mereka nggak akan ada yang nolong sudah. Sudah mereka intinya kufur, siapapun pengikut dan sebagainya itu ya di dunia aja kan. Toh ya, wah aku biar ngikutimu, setan sama nanti, setan kan nyuruh dia seperti itu. Akhirnya mereka sudah sama setan, aku dari dulu mengkufuri, kamu ngikut-ngikut itu kufur, tak ingkari. Nah udah, semua sama-sama di neraka. Udah, tidak ada yang penolongnya sudah. Bapaknya, anaknya, hartanya yang dulu triliunan dipakai menutup, menghambat kebenaran, menghambat tersebarnya ayat Allah. Kayaknya di dunia kayaknya mereka berjasa banget, ternyata itu tadi. Kalau itu dipakai kekufuran, lenyap pahalanya. Kalau mereka mengkufuri, menutup diri dari ayat Allah, lenyap pahalanya. Dan mereka di akhirat nanti juga, dunia dan akhirat, dan di akhirat nanti tidak ada yang bisa nolong. Sudah tadi, fabasyirhum bi'adzabin alim. Di akhirat nanti ada siksa yang sangat-sangat menyakitkan. Nah, jambing berbahagia, makanya ini mari kita tadi aslamtu, menyerahkan diriku wajhiyanillah, kita pasrahkan diri kita seutuhnya pada Allah. Apapun hukumnya ya kita ikuti. Kemampuan kita yang diberikan Allah seperti itu ya kita jalankan saja. Nah, jambing berbahagia, akhirnya mari kita akhiri kaji kita ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.